Selamat malam, Pak. Ya, Kami dari salam. media harian utama Pak mau sedikit bincang terkait rencana wacana pengembangan rumah sakit di Abdul Rifai, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Oh ya, masalah pengembangan rumah sakit di Rumah Sakit Dr. Abdul Rifai saat ini sudah mulai berjalan. Tadi kami sudah rapat tentang studi kelayakan dan pradesain. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya itu kita akan membahas tentang persyaratan lain seperti AMDAL, DED dan master plan-nya. Dan kami juga waktu tahapan pradesain tadi itu kami juga sudah menghadirkan Komisi 1 untuk minta pertimbangan beliau. Kalau rencana di mana nih, Pak? Rencananya kami akan menggunakan lokasi perumahan dokter spesialis di samping rumah sakit. Kalau terkait pembangunannya ini, Pak, tanah yang lokasi di sana cukup, Pak? Setelah kami kemarin menghitung luas perumahan dokter spesialis itu, saya rasa itu sudah cukup karena kemarin dari teman-teman konsultan itu hanya mengambil lokasi itu kurang lebih 60 kali 20, sementara panjangnya perumahan itu kurang lebih 130. Jadi luas bangunan 60 kali 20, Pak. 60 kali 20 luas bangunan. Rencana itu berapa tingkat? Rencananya itu kami membuatnya menjadi 5 lantai. 5 lantai dengan kami namakan sebagai gedung walet. Karena kenapa? Di situ kami akan membuat menjadi sesuatu yang eksklusif lah. Termasuk kami akan memindahkan beberapa fasilitas seperti IGD, ruang operasi, ruang ICU, kemudian ruang VIP di sini. Dan juga beberapa ruang untuk BPJS. Kalau 5 lantai itu sudah dihitung nggak, Pak, berapa kamarnya apa sebenarnya? Menurut tinjauan dari pradesain tadi itu kurang lebih 86 tempat tidur yang bisa kita dapatkan dari pengembangan rumah sakit itu. 86 tempat tidur ya? Kurang lebih 86 tempat tidur. 86 ya. Pelanggaran nggak, Pak? Nah, anggaran ini untuk sementara kami menggunakan dana BLUD. Jadi dana apa itu, Pak? Dana BLUD. Jadi rumah sakit itu ada 2 sumber anggaran. Pertama dari APBD, yang kedua dari BLUD. Dari BLUD itu sebagai badan layanan juga tentunya rumah sakit memiliki penghasilan sebagai badan layanan. Nah, kemarin ada dana yang terkumpul, mungkin sesuai dengan perhitungan konsultan kami menggunakan beberapa dari dana tersebut untuk rencana pengembangan sebagai dana awal saja. Jadi bukan seluruh gedung, tetapi dana awal saja untuk memunculkan pembangunan gedung tersebut. Nanti setelahnya sesuai dengan arahan Ibu Bupati kami akan mengusahakan anggaran dari pusat ataupun provinsi dengan dana DAK atau BNQ. Kisaran berapa dana awalnya? Kemarin kami sudah hitung-hitung, sudah konsultasi dengan konsultan itu kurang lebih sekitar 50-an miliar. 50 miliar ya? Sudah bisa jalan ya? Ya, mudah-mudahan dengan 50 miliar itu kami sudah bisa tahapan awal. Adapun kan dukungan dari Komisi 1 sudah sampai ke rumah sakitnya ya, tinjau segala. Ya. Kalau dukungan dari Bupati sendiri gimana? Bupati selama ini dari awal sudah mulai mendukung. Beliau sangat mendukung kami karena melihat kondisi rumah sakit sekarang. Sebenarnya ini sudah kami sounding sejak bulan Juni. Jadi sejak bulan Juni itu kami sudah sampaikan ke Ibu Bupati bahwa inilah kebutuhan yang mendesak
rumah sakit, tentang bagaimana pengembangan rumah sakit. Jadi kemarin kami sudah sampaikan, bahkan Ibu Asisten 3 pun sudah mengetahui hal itu. Jadi kami sudah sering koordinasi masalah rencana pengembangan rumah sakit. Kalau terkait desain dan pengajuan nilai 50 miliarnya itu Bupati sudah tahu juga, Pak? Ini Bupati sudah tahu. Sudah tahu ya. Berarti sudah oke ya. Ya. Kalau ini terkait ini lagi Pak, yang tinggal di sana Pak. Nah kemarin tadi juga sudah kami sampaikan ke Komisi 1 untuk tindak lanjutnya, bahwa yang perlu kami didukung adalah pertama penghitungan aset, karena tentunya perumahan spesialis ini adalah aset pemerintah daerah yang nanti akan kami gunakan sebagai lahan pengembangan. Itu tetap harus dihitung. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial daripada teman-teman spesialis. Dengan adanya pengembangan ini, kami mengharapkan adanya tunjangan berupa tunjangan perumahan buat teman-teman spesialis, supaya tunjangan ini kalau seandainya pun bisa itu melekat pada setiap dokter spesialis. Harapannya seperti itu. Kemudian proses selanjutnya masih panjang nggak Pak? Prosesnya mudah-mudahan ini tahapan pradesain sudah sementara berjalan, sudah pada tahapan akhir. Kemudian pendukungnya seperti AMDAL itu kemarin kami hitung-hitung estimasi waktu kurang lebih terakhir Maret mungkin sudah selesai. Kemudian DED dan master plan harapannya kemarin kami diskusi paling lambat Februari sudah selesai. Berarti target peletakan batu pertama Di semester pertama 2023. 2023 awal tahun. Semester pertama itu kurang lebih semester pertama itu kan sampai bulan 6. Oh di antaranya itu ya? Di antara itu. Belum dipastikan. Belum pasti. Pasti Karena semester pertama Pak ya. Di awal di 2023. Kami usahakan di semester pertama itu sudah ada peletakan batu pertama. Optimis Pak ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Dengan niat, sebenarnya niatnya kami itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi niat awal kami itu merencanakan pengembangan itu melihat kondisi sekarang, di mana kita tahu pertama tingkat hunian rumah sakit sudah sangat tinggi. Ada namanya nilai bor kami itu sebelum pandemi itu kurang lebih 86%. Itu tandanya bahwa rumah sakit itu sudah penuh setiap saat. Sementara normalnya itu 60 sampai paling maksimal 80%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita melihat antrian VIP yang sangat panjang. Kadang-kadang orang belum masuk VIP sudah pulang. Itu juga menjadi pertimbangan kami. Kemudian yang ketiga adalah ICU. ICU yang kita miliki itu hanya 4 tempat tidur. Harapannya dengan pengembangan ini kita bisa meningkatkan tempat tidur ICU menjadi 10 tempat tidur minimal. Kemudian ruang operasi. Ruang operasi kita mempunyai 3 ruang operasi. Harapannya nanti ini kalau misalnya kita ada pengembangan rumah sakit, harapannya menjadi 5 ruang operasi dengan 8 operator. Itulah sebenarnya tujuan kami pengembangan tersebut, melihat kondisi kebutuhan masyarakat. Kalau ini sampai terlaksana Pak, peletakan batu pertama 2023, finisinya harapannya kami itu 1 tahun berjalan, mudah-mudahan sudah selesai. Selesai Pak ya, dengan 5 lantai, mudah-mudahan. Dengan alatnya semua Pak ya. Makanya ini kami juga perlu dukungan dari pemerintah dan juga badan legislatif dalam hal bagaimana caranya kami nanti bisa mendapatkan anggaran tersebut, baik itu anggaran untuk pembangunan gedung, juga bagaimana anggaran pemenuhan alat-alat kesehatannya nantinya. Kemarin kami sudah diskusi, mudah-mudahan nanti kami bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedungnya dan juga bisa sekalian dengan anggaran untuk pemenuhan alat-alat kesehatannya. Akankah nanti ini Pak dari pihak rumah sakit mau menuju hearing ke DPRD untuk wacana ini Pak, untuk menggolkan ini semoga tercapai 2024 rumah sakit ini sudah bisa digunakan. Siap, kami siap diundang. Hearing Pak ya. Ya, kami siap diundang sama Dewan Perwakilan Rakyat.